Sekalipun ini cuma ibadah online, tapi kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kok sambil makan. Alkitab kan ngomong bahwa apa yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, itu asalnya dari hati. Kalau hatinya sungguh-sungguh, pasti waktu penyembahan, waktu pujian tuh sungguh-sungguh juga. Masa sambil makan? Nggak boleh ya. Ingat baik-baik, ini tahun integritas. Tahun apa? Tahun di mana apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita ucapkan, bahkan hingga yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kalau hatinya kamu itu sungguh-sungguh, maka kita beribadahnya juga sungguh-sungguh. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji, tapi untuk menyatakan cinta kepada Tuhan Yesus. Kalau sayang, kalau cinta sama Tuhan Yesus, masa pada waktu ibadah sambil makan, masa sambil tiduran, apalagi sambil main game, pakai ngobrol-ngobrol lagi. Wah, itu namanya nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya berarti nggak cinta dong. Nah, kalau gitu, sekarang kakak mau lanjut ibadah lagi. Kalian juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Shalom Tania. Shalom Kak Friska. Nah, sekarang kita mau beribadah anak online ya. Semuanya pada siap kan? Yuk, sebelum kita siap, kita mau siapkan hati kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu kepada Tuhan ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Tuhan pimpin setiap kami, biar Roh Kudus-Mu menjamah kami, dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Yuk adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan, sebab kebaikannya sungguh hebat. You're good to
sama-sama katakan, sebab Tuhan baik ya. Sebab Tuhan baik. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bersyukur memiliki Bapa yang baik, Bapa yang selalu baik bagi kita semua. Haleluya. Kita katakan, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepada
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam hati berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk buka Alkitabnya di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Hidup dalam tuntunan Tuhan dan menyediakan waktu yang terbaik. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Siap? Yuk dengarkan. Ketika Tuhan dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima Tuhan dan murid-muridnya di rumahnya. Marta mempunyai seorang saudara bernama Maria. Adik-adik, yuk kita lihat apa yang dilakukan Maria dan Marta saat Tuhan ada di rumahnya. Nah, ternyata Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi Marta sibuk sekali, sibuk memasak, bersih-bersih rumah, sibuk melayani, sehingga Marta
tidak punya waktu seperti yang Maria lakukan, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Karena Marta melayani sendiri, akhirnya Marta mengeluh kepada Tuhan. Lalu Marta berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli aku melayani sendiri? Suruhlah Maria membantu aku." Adik-adik, lalu Tuhan menjawab dan berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara, tetapi Maria melakukan hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Maria memilih bagian yang terbaik. Kalian sebagai pelajar harus sekolah sungguh-sungguh ya. Belajar sungguh-sungguh, berprestasi, dan mengejar cita-cita. Tapi jangan lupa, yang paling penting dan utama dalam hidupmu, hidup dalam tuntunan Tuhan dan menyediakan waktu bersama Tuhan Yesus. Tuntunan Tuhan adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kita hidup benar, hidup berintegritas, hidup serupa segambar Kristus. Firman Tuhan ada janji Allah. Firman Tuhan kunci kemenangan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, cintai Alkitab. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Selesaikan setiap tahun kamu membaca dari Kejadian sampai Wahyu dan melakukan perintah Tuhan. Siap? Yang mau melakukan katakan yes, ya, amin. Kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk firman-Mu yang dibagikan, materaikan dalam hati kami, dan setiap kami yang mendengarkan selalu jatuh cinta akan firman-Mu dan berkomitmen untuk membacanya, merenungkan, dan melakukan perintah Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan selalu kami bisa lakukan dan hati kami dimiliki oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang waktunya kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap generasi Yeremia? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Happy Sunday, God bless all. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami akan berdoa khususnya untuk bangsa-bangsa dan negara ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan bangsa-bangsa negara, ya Tuhan, yaitu negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia.
Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kau berkati juga dari menteri-menteri sampai RT RW ya Tuhan. Kau jagai mereka ya Tuhan supaya dapat memimpin negara kami ini dengan bijaksana ya Bapak. Dan Kau juga berkati ya Tuhan, Kau lindungi mereka semua ya Tuhan, jauhkan dari virus-virus ya Bapak. Tuhan, Kau juga berkati ya Tuhan untuk bangsa-bangsa negara yang lainnya di dunia ini ya Bapak. Kau jauhkan dari virus-virus corona ya Tuhan, kejahatan-kejahatan ya Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati kami semua dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kau berkati untuk program vaksinasi COVID-19. Kau berikan kelancaran selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah selesai berdoa. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kau jagai gereja kami dan juga umat-umat gereja kami, agar Kau jagai dan juga lindungi dari segala virus dan juga segala penyakit ya Tuhan. Dan juga Kau jagai dan juga lindungi pemimpin gereja kami, Opa Lukas Karsono, Opa Sutaji Rusli, Opa Niko dan juga Opa Rubin Adi. Kau jagai dan lindungi dari segala-segala penyakit dan juga virus-virus corona ya Tuhan. Kau berkati gereja kami agar terhindar dari virus corona ya Tuhan, dan juga segala penyakit. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat keluarga-keluarga. Berkati dan pulihkan keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga bersukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, simak ya pengumuman bulan ini. Ibadah anak online GBI Jalan Tapos dapat disaksikan di minggu ketiga setiap bulannya. Kidzum GBI Jalan Tapos dan cabang rantingnya diadakan setiap minggu kedua jam 4 sore. Follow Instagram Kids Church untuk dapat info terbaru kegiatan ibadah anak. Gabungi di grup WhatsApp pasukan jemaat anak. Hubungi Kak Yeli di nomor 0818 0690 5858. Persembahan dapat diberikan lewat nomor rekening dan scan QR kode yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu ini ya. Ku bersyukur Bapa. Kami mau katakan ku bersyukur Bapa. Mari adik-adik generasi Yeremia semua beserta papa mama yang menyertai, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan hikmat kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan telah terima berkat Tuhan, kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.